Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almai Syakita Divayani, absen 2, dan rekan saya. Saya Irsyad Hoiri, absen 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemilihan lokasi PLTA. Ada beberapa faktor pertimbangan untuk lokasi PLTA, yaitu yang pertama, pertimbangan hidrologi dan topografi. Dari aspek hidrologi mencakup yaitu ketersediaan air, kemudian head atau ketinggian air, yang ketiga intensitas genangan atau banjir. Sedangkan aspek topografi mencakup luasan tangkapan air yang tersedia atau luas tangkapan air yang dapat mencegah hilangnya air di reservoir karena kebocoran atau perembesan. Hal ini berfungsi untuk menampung air selama musim hujan dan mengeluarkannya tanpa banyak kehilangan. Kemudian perkiraan UNDP. Yang pertama yaitu potensi teoritis yaitu sekitar 40.500 terawatt hour per tahun, potensi teknis sekitar 14.300 terawatt hour per tahun, potensi ekonomis sekitar 8.100 terawatt per tahun, kapasitas instalasi tenaga air terpasang di dunia sekitar 694 gigawatt. Kemudian pada tahun 2022, persen kontribusi PLTA yaitu sekitar 76,71% dari 70%, dan daya total yang dibangkitkan pada tahun 2000 adalah 2.675 juta kilowatt hour atau mendekati 20% dari energi total dunia. Kemudian yang kedua, pertimbangan geologi. Aspek pertimbangan geologi yaitu meliputi yang pertama, lembah berukuran luas, yang kedua, keluaran atau output berukuran sempit untuk bendungan yang sempit, yang ketiga, pondasi yang kuat untuk mengatasi muatan bendungan, yang keempat, lokasi yang tepat untuk penempatan saluran limbah untuk mengatur air selama periode banjir, yang kelima, di tempat tersebut tersedia bahan untuk pembangunan bendungan dan struktur lainnya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan polusi air. Yang pertama yaitu apabila luasan tangkapan air mengandung garam yang tidak diinginkan seperti belerang dan mineral, maka akan larut dalam air sehingga air akan mengandung sehingga air akan korosif dan mengurangi umur komponen mesin dan bangunan. Kemudian kadang-kadang ada emisi gas berbau busuk seperti H2S yang berdampak buruk pada kesehatan dan mengendap pada peralatan listrik yang membuatnya tidak berfungsi. Kemudian pembusukan dedaunan, ranting, dan batang yang terendam air juga akan mengeluarkan emisi gas yang tidak menyenangkan. Kemudian faktor-faktor ini dijadikan pertimbangan sebelum menyeleksi atau menetapkan lokasi PLTA. Selanjutnya yang keempat, ada pertimbangan efek sedimentasi. Sebelumnya, pengertian sedimentasi adalah banyaknya lumpur yang terbawa aliran air ke daerah penampungan air atau the catchment area. Sedimentasi akan mengurangi kapasitas reservoir dan menyebabkan erosi yang cepat pada penggerak mula. Sebaiknya jangan memilih lokasi yang laju pelumpurannya sangat besar karena akan cepat mengurangi umur PLTA. Kemudian ada gangguan transport sedimen. Di sini ada tabel, yaitu tabel sungai dan tabel kilogram per meter. Kemudian sungai membawa banyak sedimen dan pembuatan dam menghasilkan perubahan posisi sedimen pada dasar reservoir. Erosi daratan pada ujung reservoir karena penggundulan hutan juga menyebabkan sedimen. Yang kelima ini ada pertimbangan dari aspek lingkungan. Lokasi PLTA harus sesuai yang diinginkan tanpa merusak peninggalan sejarah, budaya, dan aspek alami dari lokasi. Kemudian air terjun yang sudah menjadi ikon daerah wisata sebaiknya tetap menjadi ikon wisata dan tidak dijadikan untuk pembangunan PLTA. Dan yang keenam ada pertimbangan lain-lain
Seperti pertimbangan untuk biaya PLTA harus minimum dan lokasi harus sedekat mungkin dengan pusat beban untuk mengurangi biaya transmisi dan kerugian transmisi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.